Kami saudara, jelang laga pertama dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain timnas Indonesia berangkat ke Jeddah, Arab Saudi secara bertahap. Sebelas pemain yang berlaga di laga super, diantaranya Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Hernando Ari terbang menuju Arab Saudi pada Kamis siang. Sementara pemain lain yang merumput di Liga Asia lainnya sebagian sudah diterbangkan kemarin. Pemain timnas yang berlaga di Liga Eropa akan tiba di Arab Saudi secara bertahap hingga 6 Oktober mendatang. Dari Super League yang dari Jakarta, hari ini kita berangkat, ya ada 11 pemain, Ridho, Kambuaya, Yakob, Yance, dan seterusnya, ada 11 pemain. Selanjutnya termasuk Nadio ya, mungkin banyak teman-teman nanya Nadio juga berangkat, tapi dikarenakan semalam baru kita panggil dan pesawatnya tidak bisa bersamaan, maka Nadio nanti jam 3. Selanjutnya untuk yang dari Bangkok, ini tadi barusan sudah landing di Jeddah. Yang Sananta juga barusan saja landing di Jeddah. Terus yang lain dari Eropa itu ada jadwal hari ini, ada jadwal tanggal 4, ada jadwal tanggal 5, dan terakhir itu tanggal 6. Artinya memang datangnya bergelombang, tidak bersamaan. Tapi sebagian besar itu hari ini dan besok. Perlu dipahami saudara, timnas Indonesia akan melakoni laga putaran keempat penentu lolos tidaknya ke Piala Dunia 2026 melawan dua kekuatan Timur Tengah. Anak asuh Patrick Kluivert ini akan bertarung melawan Arab Saudi pada 8 Oktober atau 9 Oktober dini hari waktu Indonesia. Kemudian laga kedua, timnas akan berhadapan dengan Irak. Tim yang menjadi juara grup otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia. Lalu sejauh mana taktik yang disiapkan Coach Patrick Kluivert dalam laga penentuan lolos ke Piala Dunia melawan Arab Saudi? Kami akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus dengan Tifal, apa kabar Bung? Baik, alhamdulillah baik Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini timnas kita pemainnya secara bertahap akan diberangkatkan ke Jeddah sampai tanggal 6. Mendekati tanggal 8 Oktober mereka akan berlaga. Apakah ini akan jadi tantangan sendiri untuk memastikan soliditas mereka dan persiapan teknis ya? Iya betul, memang ini persoalan timnas kan selalu begitu ya. Waktu persiapan kan relatif tidak lama. Di kompetisi domestik mungkin operator kompetisi bisa membantu dengan meliburkan pertandingan pekan ini ya, supaya pemain bisa segera bergabung dengan timnas. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sebagian besar pemain utama atau starter tim nasional itu bermain di luar negeri, di Eropa terutama. Sehingga memang tetap akan jadi persoalan karena beberapa pemain mungkin hanya punya waktu persiapan 2-4 hari sebelum pertandingan. Jadi mungkin tidak akan banyak waktu untuk Coach Patrick Kluivert untuk melakukan perubahan besar. Saya membayangkan bahwa apa yang dilakukan dalam pertandingan uji coba 2 pertandingan bulan September lalu menghadapi China Taipei dan kemudian menghadapi Lebanon adalah gambaran apa yang akan disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan esok. Oke. Dan yang masih jadi perhatian adalah masalah posisi kiper kita nih. Emil Audero, Marten Pas absen karena masih dalam proses pemulihan cedera. Kemudian walaupun PSSI sudah memanggil Nadeo tapi statusnya belum jelas. Ini proyeksi Anda bakal gimana timnas kita kemudian? Iya, saya memang agak risau kalau statusnya Martin Pas ya, karena dia ini sudah 1,5 bulan kalau nggak salah tidak bertanding untuk klubnya. Meskipun di pertandingan terakhir dia sudah bisa dibawa oleh timnya, tapi kan belum menunjukkan kebugaran yang kita harapkan ya, sehingga saya agak ragu dengan kondisinya Martin Pas. Tapi kalau Audero saya pikir dengan tidak dimainkannya dia di pertandingan terakhir lawan Como itu kan sebetulnya sebuah upaya preventif ya untuk mencegah dia mengalami cedera yang lebih serius. Ini saya pikir kita harus apresiasi tim medis Cremonese yang sudah memberikan early warning ya, sehingga Audero punya waktu sekitar mungkin 7-9 hari untuk pemulihan ya sampai ke pertandingan. Jadi kalau
Odero saya masih punya sedikit optimisme dia masih bisa pulih menjelang pertandingan tanggal 8 nanti. Mungkin yang sekarang harus dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert dan jajaran pelatih adalah mengantisipasi seandainya dua-duanya betul-betul tidak bisa dimainkan. Kita sudah punya Hernando yang selama ini rutin dipanggil, pemanggilan kiper keempat kalau kita bisa bilang kiper keempat gitu ya. Nadio ini kan bagian dari upaya preventif itu. Iya. Oke, ditambah lagi yang juga jadi perhatian timnas adalah soal wasitnya juga nih. Karena terakhir kali yang kami cermati, sekalipun pemain timnas kita Jordi amat optimistis bisa menatap laga penting melawan Arab Saudi dan Irak nanti di Jeddah, Jordi juga berharap wasit yang memimpin pertandingan bisa bersikap adil di lapangan. Kita coba lihat pernyataan Jordi amat dulu nih, Mas. Yeah, as you know, they are very strong teams. It's gonna be a very tough. It's gonna be a war out there. Playing away the two games, but we know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these two games. About the referee, what do you think? Well, it's a very important games also for them. So I hope that it's gonna be a fair referee. I trust with FIFA as well. So let's hope that we can play good football, and it's about performance. And we hope that us, Indonesia, we can play better than them, and we can qualify for the World Cup. Nama Ahmad Al-Ali dari Kuwait ini, Bung Kusnaini, dinilai kontroversial. Sudah dinyatakan Jordi amat ini harapannya bisa hadir. Ini bakal ngaruh nggak ke psikologis pemain kita nanti menghadapi Arab Saudi? Saya justru berharap pemain tidak memusingkan siapa yang akan jadi perangkat pertandingan gitu ya. Biar itu menjadi urusannya federasi gitu ya. Pemain biar fokus aja ke pertandingan, tidak perlu memusingkan siapa yang akan memimpin pertandingan. Dan ya apa boleh buat, karena keputusan siapa yang bertugas itu kan bukan wilayah kita ya. Itu wilayah federasi FIFA yang menetapkan siapa yang bertugas. Jadi kalau saya sih justru berharap pemain nggak usah pusing lah dengan siapapun wasitnya. Yang penting itu menurut saya, kita sudah pernah mengalahkan Arab Saudi. Siapapun wasitnya saat itu, faktanya kita sudah pernah mengalahkan. Di kandang Arab Saudi kita sudah pernah menahan imbang, jadi nggak perlu risau dengan siapapun wasitnya. Nah, lawan Irak mungkin kita harus lebih konsentrasi karena kita punya pengalaman 2 kali pertemuan sebelumnya juga tidak bisa menang. Jadi itu aja yang harus difokuskan. Soal wasit saya pikir kita tidak bisa berbuat banyak, itu di luar jangkauan kita. Kita fokus aja ke permainan kita sendiri. Sekalipun kemudian Marcelino Ferdinand tidak dipanggil untuk pertandingan laga melawan Arab Saudi nanti. Iya, saya tidak terlalu risau juga dengan ketidakhadiran Marcelino ya, karena kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir di bulan September, penampilan Marcelino memang harus diakui sedang menurun ya. Saya pikir tidak mengejutkan kalau akhirnya Coach Patrick Kluivert tidak memanggil Marcelino karena memang dia sedang dalam kondisi yang menurun, sesudah lama tidak bermain ya. Sekarang dia juga sedang membangun karir baru bersama klub barunya di Trentin. Jadi keputusan yang logis yang saya pikir sudah diskenariokan ketika di pertandingan lawan Lebanon, lawan China Taipei, Coach Kluivert itu mencoba Eliano bermain di posisinya Marcelino ya, di posisi nomor 10. Dan itu saya pikir salah satu sinyal bahwa dia sudah mencoba mengantisipasi seandainya Marcelino nggak dipanggil. Dia juga sudah mencoba mengantisipasi kalau misalnya Ole Romeni tidak bisa main. Karena ada kemungkinan kan meskipun Ole dipanggil belum tentu bisa main. Dia sudah mengantisipasi dengan memberi menit bermain kepada pemain yang lain ya, termasuk Sananta. Ini bagian dari skenario semua, termasuk Miliano dimainkan di wing kanan. Itu juga bagian dari skenario di pertandingan sebenarnya nanti. Mungkin posisi wing kanan itu akan menjadi area di mana Miliano akan menjadi andalan di sektor sayap kanan. Jadi 2 pertandingan lawan Lebanon dan lawan China Taipei menurut saya gambaran yang sangat kuat tentang skenario yang disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan menghadapi Arab dan Irak nanti. Oke, mengutip pernyataan Pak Sumarji terakhir kepada wartawan, kita harus lolos. Pak Ketum sudah menyampaikan berulang kali agar yang berada di tim itu betul-betul berjuang dengan sangat keras. Ia menegaskan kembali ini harga diri bangsa kita. Tapi kalau membaca lawan kita Arab Saudi yang pertama ini dari waktu ke waktu, hal apa yang rasanya perlu diantisipasi betul dengan waktu persiapan yang sangat mepet ditambah tim kita bertahap datangnya ke Arab Saudi, Bungkus? Ya, yang pertama itu memang yang paling berat nanti aklimatisasi ya, karena beberapa pemain kan waktunya sangat dekat ya dengan hari pertandingan. Meskipun Arab Saudi dengan Eropa mungkin tidak sejauh Asia atau Indonesia dengan Eropa, tapi tetap akan ada proses adaptasi aklimatisasi yang harus dihadapi oleh pemain dengan cuaca dan kelembaban yang berbeda. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah pemain bisa fokus memahami apa yang diinginkan oleh pelatih. Karena kan uji cobanya praktis kan kemarin hanya di 2 pertandingan
pertandingan. Itu pun kualitas lawannya kalau mau jujur di bawah yang kita harapkan. Kemarin kan kita skenario kan menghadapi Kuwait yang cukup kuat, tapi ternyata Kuwait tidak jadi bertanding. Uji coba yang dilakukan bulan September itu sebetulnya skenario awal itu adalah gambaran bagaimana kita menghadapi Arab, bagaimana kita menghadapi Irak. Sayangnya kan tidak sepenuhnya tercapai. Nah, itu nanti kita harapkan di pertandingan sebenarnya pemain bisa tampil tetap fokus, tetap konsisten seperti yang sudah dialami dalam 2 uji coba bulan September kemarin. Sehingga singkatnya menurut Anda kans kita untuk bisa unggul dalam laga pertama ini berapa persen kira-kira? Saya pikir masih 50% ya, kita tidak di bawah Arab Saudi. Kita masih punya peluang untuk menang meskipun bermain di kandang lawan, meskipun jatah supporter kita dibatasi hanya 8%. Peluang kita menang masih ada minimal 50%, bahkan melawan Arab Saudi tidak mustahil bisa lebih. Tinggal itu dimaksimalkan di tanggal 8 Oktober atau nanti akan ditayangkan tanggal 9 Oktober dini hari waktu Indonesia. Bungkus, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Sesaat lagi